Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Melda Cahyani dengan NIM K75244032. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang prosedur pencatatan dan pelaporan kas kecil kelas 11 dalam mata pelajaran Pengelolaan Keuangan Sederhana. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama ada pengertian dari kas kecil. Nah, jadi kas kecil ini adalah sejumlah dana tunai yang disediakan perusahaan untuk membiayai pengeluaran kecil, rutin, dan mendesak dalam kegiatan operasional kantor sehari-hari. Nah, kas kecil ini digunakan karena pengeluaran kantor dengan nominal kecil tidak efisien jika dilakukan melalui transfer bank. Sebab proses perbankan itu kan sulit, sehingga membutuhkan waktu dan administrasi yang lebih panjang, sehingga dapat menghambat pekerjaan yang bersifat mendesak. Dan peran dari kas kecil dalam kegiatan kantor ini sendiri, yang pertama ada menjaga kelancaran operasional harian, mempercepat pelayanan pekerjaan kantor, mengurangi beban administrasi, dan yang terakhir ada memudahkan pengawasan terhadap pengeluaran kecil. Nah, untuk tujuan pencatatan dan pelaporan kas kecil itu sendiri ada 7. Yang pertama, menjaga ketertiban dan keakuratan, di mana setiap pengeluaran kas kecil dicatat rapi agar tidak terlewat dan mudah dipantau jumlah serta tujuannya. Yang kedua, menghindari penyalahgunaan dana, yaitu pencatatan dan bukti transaksi membantu mencegah kecurangan karena penggunaan dana dapat dikontrol. Yang ketiga, memudahkan pengawasan internal, di mana laporan kas kecil ini memudahkan manajemen dan bagian akuntansi mengecek kesesuaian pengeluaran dengan aturan. Yang keempat, menjamin kesesuaian saldo kas, yang mana pelaporan memastikan uang fisik kas kecil sesuai dengan catatan sehingga selisih dapat segera diketahui. Yang kelima, dasar pengisian kembali dana. Data pencatatan digunakan untuk menentukan jumlah dana kas kecil yang perlu diisi kembali. Yang keenam, mendukung laporan keuangan. Pengeluaran kas kecil yang tercatat menjadi bagian dari biaya operasional dalam laporan keuangan perusahaan. Yang terakhir, menjaga pengeluaran tetap efisien. Nah, pencatatan ini membantu manajemen mengevaluasi jenis pengeluaran agar tetap sesuai kebutuhan perusahaan. Kemudian, ada pengertian dan fungsi dari pencatatan kas kecil. Yang pertama ada pencatatan kas kecil ini sendiri. Ini merupakan proses mencatat setiap transaksi penggunaan dana kas kecil sesuai metode yang digunakan perusahaan, yaitu metode dana tetap atau dana tidak tetap. Nah, pencatatan yang rapi ini membantu perusahaan mengetahui penggunaan kas kecil dan memastikan pengeluaran sesuai kebutuhan operasional. Dan fungsi pencatatan kas kecil ini sendiri, yang pertama menjamin ketepatan pencatatan, di mana setiap pengeluaran itu dicatat lengkap agar tidak ada transaksi yang terlewat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, memudahkan pengendalian dan rekonsiliasi. Nah, pencatatan membantu mencocokkan saldo kas dengan bukti transaksi sehingga kesalahan atau selisih dapat segera diketahui. Dan yang ketiga, mendukung penyusunan laporan keuangan. Data pencatatan kas kecil menjadi dasar pencatatan biaya operasional dalam laporan keuangan perusahaan. Kemudian ada pengertian dan isi utama dari pelaporan kas kecil, yang mana pelaporan kas kecil ini adalah proses penyusunan laporan tertulis yang merangkum seluruh penggunaan dana kas kecil dalam periode tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, laporan ini membantu memastikan tidak ada selisih kas dan memudahkan perusahaan memantau penggunaan dana operasional kecil. Dan isi utama dari laporan kas kecil ini sendiri, yang pertama ada total pengeluaran yang menunjukkan jumlah seluruh dana kas kecil yang digunakan dalam satu periode sebagai dasar evaluasi dan pengisian kembali. Yang kedua ada jenis pengeluaran, di mana pengeluaran tersebut dikelompokkan seperti ATK, konsumsi, transportasi, dan lain sebagainya agar mudah dianalisis dan juga dikendalikan. Yang ketiga ada bukti pengeluaran, yang mana setiap transaksi dilampiri nota atau struk sebagai bukti sah penggunaan dana. Yang terakhir sisa ke saldo kas kecil, untuk mencantumkan saldo akhir yang harus sesuai dengan uang tunai yang ada. Kemudian ada jenis-jenis metode kas kecil. Nah, dalam pengelolaan kas kecil, perusahaan ini menggunakan metode tertentu agar dana dapat dikontrol dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Secara umum, terdapat 2 metode kas kecil yang berbeda dalam cara pencatatan dan pengisian kembali dana. Yang pertama, ada metode dana tetap atau impress system. Nah, metode ini tuh menjaga jumlah kas kecil selalu tetap sesuai batas yang ditetapkan. Pengeluaran dicatat saat pengisian kembali sehingga pengawasan dana lebih mudah. Yang kedua, ada metode dana tidak tetap atau fluctuation system, yang mana metode ini memungkinkan saldo kas kecil berubah-ubah sesuai kebutuhan. Setiap pengeluaran dicatat langsung sehingga lebih fleksibel untuk pengeluaran yang tidak teratur. Nah, kemudian ada jenis dokumen dalam kas kecil.
Nah, dalam pencatatan dan pelaporan kas kecil, perusahaan menggunakan beberapa dokumen sebagai alat bukti, dasar pencatatan, dan juga pendukung pengendalian penggunaan dana agar tertib dan juga transparan. Nah, jenis-jenis dokumen dalam kas kecil ini yang pertama ada bukti kas keluar atau BKK. Nah, dokumen resmi ini sebagai dasar pengeluaran dana kas kecil dari bagian keuangan. Yang kedua ada permintaan pengeluaran kas kecil yang mana formulir pengajuan dana oleh pegawai yang memuat keperluan dan jumlah uang. Yang ketiga ada bukti pengeluaran kas kecil atau BPKK, yang mana bukti internal yang dibuat saat uang kas kecil diserahkan kepada pemohon. Kemudian ada nota atau struk atau juga faktur. Nah, bukti transaksi dari pihak luar yang wajib dilampirkan dalam laporan kas kecil. Kemudian ada permintaan pengisian kembali dana, yaitu dokumen pengajuan penambahan kas kecil berdasarkan rekap pengeluaran. Dan yang terakhir ada buku kas kecil, yaitu catatan harian seluruh transaksi kas kecil beserta saldo akhirnya. Nah, kemudian ada langkah-langkah prosedur pencatatan kas kecil. Dalam perusahaan, kas kecil harus dikelola melalui prosedur yang jelas agar penggunaannya tetap terkontrol dan dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur ini meliputi pembentukan awal kas kecil, kemudian penggunaan dana, pembedaan pencatatan berdasarkan metode, serta pengisian kembali dana kas kecil. Nah, untuk langkah-langkah prosedur pencatatan kas kecil sendiri ini, yang pertama ada prosedur pembentukan awal kas kecil, dimulai ketika manajemen menetapkan jumlah dana kas kecil sesuai kebutuhan operasional harian. Setelah itu, bagian akuntansi membuat bukti kas keluar atau BKK sebagai dasar pengeluaran dana dari kas utama. Nah, kemudian bendahara menyerahkan uang kepada pemegang kas kecil dan dana tersebut dicatat sebagai saldo awal. Dalam pembukuan, kas transaksi ini dicatat dengan mendebit akun kas kecil dan juga mengkredit akun kas. Kemudian langkah kedua yaitu prosedur penggunaan kas kecil ini sendiri dilakukan saat pegawai membutuhkan dana untuk keperluan kecil. Pegawai mengajukan permintaan dana, kemudian pemegang kas kecil memeriksa dan menyerahkan uang jika permintaan disetujui. Setiap pengeluaran dicatat melalui bukti pengeluaran kas kecil atau BPKK dan juga pemohon wajib menyerahkan nota atau struk sebagai bukti transaksi. Semua bukti transaksi kemudian diarsipkan untuk keperluan pelaporan dan juga pengisian kembali dana. Kemudian langkah yang ketiga, pencatatan kas berbeda berdasarkan metode yang digunakan. Nah, pada metode dana tetap, pengeluaran tidak dicatat setiap transaksi, melainkan dicatat sekaligus saat pengisian kembali dana. Sebaliknya, pada metode dana tidak tetap, setiap pengeluaran langsung dicatat dalam jurnal sehingga saldo kas kecil berubah setiap terjadi transaksi. Dan kemudian langkah yang keempat, prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Nah, hal ini dilakukan ketika saldo dana mulai menipis. Pemegang kas kecil menghitung sisa uang dan mengumpulkan seluruh bukti transaksi, kemudian menyusun daftar pengeluaran. Dokumen tersebut diajukan ke bagian keuangan untuk permintaan penggantian dana. Setelah diverifikasi, bendahara mengeluarkan dana pengganti dan bagian akuntansi melakukan pencatatan sesuai metode yang digunakan. Nah, setelah pengisian kembali, saldo kas kecil kembali siap digunakan untuk periode berikutnya. Kemudian ada langkah-langkah prosedur pelaporan kas kecil. Nah, pelaporan kas kecil ini adalah proses penyusunan laporan yang berisi seluruh penggunaan dana kas kecil dalam satu periode tertentu seperti harian, mingguan, ataupun bulanan. Nah, laporan ini dibuat oleh pemegang kas kecil untuk memastikan setiap pengeluaran tercatat dengan benar, dapat dipertanggungjawabkan, serta saldo fisik sesuai dengan catatan. Selain itu, laporan kas kecil menjadi alat pengendalian dan dasar pemeriksaan bagi bagian akuntansi. Nah, dalam prosedur laporan kas kecil, terdapat dua bagian utama yang perlu diperhatikan, yaitu isi laporan kas kecil dan tahapan penyusunan laporan kas kecil. Kedua bagian tersebut saling berkaitan agar laporan yang dihasilkan lengkap, jelas, dan juga mudah dipahami. Nah, untuk isi laporan kas kecil sendiri mencakup ringkasan seluruh pengeluaran selama periode tertentu yang berisi tanggal, keperluan, dan jumlah dana yang dikeluarkan. Laporan juga dilengkapi dengan rekap bukti pengeluaran seperti nota atau struk, pengelompokan jenis pengeluaran ATK konsumsi, transportasi, dan lain-lain. Kemudian ada total pengeluaran serta sisa saldo kas kecil. Apabila terdapat perbedaan antara saldo fisik dan catatan selisih, dicatat sebagai cash over atau short dan perlu ditindaklanjuti. Dan untuk tahapan penyusunan laporan kas kecil itu sendiri dimulai dengan mengumpulkan seluruh bukti transaksi, kemudian mengelompokkan pengeluaran berdasarkan jenis biaya. Setelah itu, transaksi dicatat ke dalam buku kas kecil dan dijumlahkan untuk mengetahui total pengeluaran.
Selanjutnya, pemegang kas kecil menghitung saldo akhir dan menyusun laporan kas kecil secara lengkap. Laporan yang telah selesai diserahkan kepada bagian akuntansi untuk diverifikasi. Kemudian seluruh dokumen disimpan sebagai arsip sebagai bagian dari pengendalian internal perusahaan. Baik, jadi itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.